dipersembahkan oleh Selamat pagi pemirsa, Anda menyaksikan live event Senam Sehat bersama Hati Nurani. Senam Sehat bersama dengan Partai Hanura, bersama saya Valencia Melvinsi. Pemirsa, pagi hari ini saya ada di alun-alun Kota Pontianak. Di sini, ini sekarang sedang diselenggarakan kegiatan Senam Sehat bersama Partai Hanura. Dan luar biasanya pemirsa, sejak pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat, ini alun-alun dan juga di sekitarnya ini sudah dipenuhi oleh masyarakat. Kurang lebih kalau kita lihat dari berapa tiket yang kemudian sudah diambil oleh masyarakat yang datang ke sini, ada lebih dari 200.000 tiket. Ini menunjukkan antusiasme masyarakat luar biasa untuk aktif ikut serta dalam Senam Sehat bersama Partai Hanura. Nah, pemirsa, ini saya pagi ini tidak sendiri, ditemani oleh Wakil Ketua Umum Bidang OKK Partai Hanura dan juga sekaligus Wakil Ketua TPN, ada Bapak Beni Ramdhani. Pak Beni, halo. Selamat pagi, salam sehat Pak. Salam sehat dan tetap semangat. Kita sehat dan semangat ya Pak ya. Alhamdulillah. Karena ternyata pemirsa di sini benar-benar masyarakat semuanya semangat, antusias ya Pak ya, luar biasa. Sejak pukul 5 pagi loh 5 Pak pagi. ada di sini. Kota Pontianak mengalami kemacetan total sejak jam 5 pagi dan sekarang masuk di jam 8 ya. Kurang lebih hampir 200.000 masyarakat Pontianak hari ini memenuhi alun-alun untuk jalan sehat atau senam sehat ya, Hati Nurani bersama Pak Mahfud MD, calon wakil presiden Republik Indonesia, pasangannya Pak Ganjar. Dan tentu karena ada faktor tokoh sentral, Betul. yaitu putra terbaik Kalimantan Barat yang juga mendedikasikan dirinya selama ini dalam perpolitikan nasional dan juga internasional, yaitu Bapak Usman Sabta. Nah, figur sentral ini yang menjadi magnet ya untuk masyarakat Pontianak datang ya secara beramai-ramai dan sangat antusias pagi ini. Dan nanti kita juga akan menantikan kedatangan Ganjar Pranowo Iya. gitu ya Pak Beni ya pemirsa. Nah kalau kita lihat juga pemirsa Pak Beni, ini di panggung sudah Iya. ada Ketua Umum Partai Hanura, Betul. ada Pak Oso, kemudian di sampingnya ada Ketua TPN, Cawapres, ada Cawapres, ada Pak Mahfud Cawapres, MD, Mahfud dan MD, Ketua Tim ada Pemenangan Ketua Nasional, Tim Pemenangan Arsyad Nasional Rashid. Arsyad Rashid. Ini semuanya datang ke sini ya Pak Iya. ya, dan masyarakat ternyata antusias pemirsa menantikan langsung. Dan ini tadi kita lihat ada iring-iringan Iya. juga ya Pak Beni. Tadi masuk ke kawasan alun-alun Kota Pontianak ini, Iya. di alun-alun Kapuas ini. Tadi ada arak-arakan dengan mobil terbuka. Kemudian kita lihat dari pintu masuk sana sampai dengan ke sini, sampai Iya. di panggung utamanya. Ada sangat banyak sekali masyarakat berusaha untuk berkomunikasi begitu Iya. dengan baik Pak Arsyad, Iya. Pak Oso, kemudian ada juga Pak Mahfud. Nah Pak Beni, ini kan jalan sehat ini Iya. sebenarnya bukan yang pertama Bukan ya pertama diselenggarakan Partai Pak Hanura. Oso sudah melaksanakan jalan sehat ini kurang lebih 18 kali di semua provinsi ya, termasuk Sumatera Utara, Sumatera Barat, Aceh, Jawa Barat, kemudian juga Jawa Tengah ya, Kalimantan di beberapa tempat, Sumatera Barat bahkan ada di 2 tempat ya. Nah, tentu Pak Oso hanya ingin memberikan pesan kepada masyarakat bahwa pemilu 2024 adalah pemilu pesta demokrasi yang diisi dengan riang gembira. Nah, ini adalah bagaimana ekspresi masyarakat dengan riang gembira, semangat persaudaraan ya, semangat kebangsaan. Mereka datang berbondong-bondong. Saya lebih menyebut bahwa jalan atau senam sehat ini tidak hanya senam sehat Hati Nurani, tapi senam sehat yang menggambarkan Nusantara, senam sehat kebangsaan. Bisa dilihat berbagai etnik hadir di sini ya. Kemudian juga berbagai agama bisa menyatu berkumpul di sini. Multi etnis, kemudian antar ras, agama semua Benar. ada di sini ya Pak Iya. ya. Pak Beni, saya mau ajak Pak Beni juga pemirsa, kita akan saksikan langsung bagaimana kemenangan dan keseruan di panggung yang ada di belakang saya. Kita saksikan pemirsa. Nomor berapa? 3. Ganjar Mahfud, menang, menang, menang. Oke,
Sekarang saya pimpin komando ya, setuju? Saya bilang Ganjar Mahfud menangnya 3 kali. Ya, karena nomor kita nomor 3. Iya, kita mulai. Tenang. Ganjar Mahfud. Kurang. Ganjar Mahfud. Hampir sedikit lagi. Ganjar Mahfud. Menang. Di sana. Baik, luar biasa dapat I love you Bull dari Pak Mahfud ya, luar biasa. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Ganjar Mahfud. Barang. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Mahfud MD selaku cawapres kita dari nomor urut 3. Dan selamat datang juga untuk tokoh nasional kami, Bapak Haji Dr. Usman Sabta. Kasih mic. Habib Kribo. Saudara, ini hari juga kita kedatangan tamu yang terkenal di Republik Indonesia, Habib Kribo. Beb, kasih salam kepada masyarakat Kalimantan Barat. Ya, terima kasih. Saya kagum nih lihat Kalimantan Barat, Pontianak nih, Marian nih. Kita kumpul ini hari di sini untuk masa depan bangsa Indonesia. Pemirsa, itu tadi kemeriahan di panggung hari ini di alun-alun Kota Pontianak. Tapi saya masih bersama dengan Pak Beni. Pak Beni, di semua kegiatan ini kan pasti ada pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat ya Pak ya. Apalagi kalau seandainya kita merasa ini kan ada pesan untuk bagaimana masyarakat harus menghadapi pemilu ke depannya. Ya, ada 2 hal ya pesan yang disampaikan oleh Pak Usman Sabta setiap pelaksanaan Jalan Sehat atau Senam Sehat. Pertama, beliau adalah politisi yang unik, yang memiliki komitmen yang sangat kuat yang jarang dimiliki oleh politisi lain. Misalnya, beliau sangat memiliki komitmen kuat tentang membangun daerah. Karir politiknya itu menjadi bagian testimoni dan sejarah perjalanan hidupnya. Misalnya, pertama masuk ke parlemen, Pak Usman Sabta itu sebagai anggota utusan daerah saat itu. Kemudian menjadi pimpinan praktik utusan daerah. Kemudian beliau mendirikan partai ya, partai daerah saat itu. Kemudian beliau menjadi ketua Dewan Pimpinan daerah ya, Dewan Perwakilan Daerah saat itu DPD RI. Dan sekarang memimpin sebuah partai satu-satunya partai nasional yang dipimpin oleh orang asli Kalimantan Barat adalah Partai Hanura, Pak Dr. Usman Sabta. Kedua, beliau selalu mengatakan bahwa politik itu adalah edukasi. Politik tidak boleh berbau provokasi. Pemilu tidak boleh diwarnai dengan kebencian, berita-berita kebohongan, hoax, adu domba antar suku dan agama yang ini kemudian memecah belah bangsa. Pemilu itu hanya 5 tahunan dan dia pesta demokrasi yang penuh yang gembira. Tapi persahabatan, keutuhan masyarakat, persatuan nasional itu selama-lamanya. Pemimpin boleh berganti, tapi negara ini tidak boleh bubar. Gitu. Pemimpin boleh berganti, tapi negara tidak boleh bubar. Masyarakat juga tidak boleh bertengkar, begitu ya Pak. Pak, kalau kita lihat kan biasanya kalau menjelang pemilu ada saja, ada hoax misalnya begitu. Benar. Ada isu-isu yang kita bingung mempertanyakan kebenarannya ini bagaimana. Nah, masyarakat yang datang ke sini hari ini, bagaimana caranya untuk memastikan, oh kita nggak boleh nih kena hoax seperti itu. Gimana Pak? Sebetulnya masyarakat kita adalah masyarakat yang penurut ya kepada para pemimpinnya. Nah ini kan tergantung pada pemimpin. Kalau pemimpin memiliki komitmen, menyerukan kepada para pendukungnya, wahai para pendukung, jika Anda satu barisan dengan saya, jika Anda memiliki cita-cita yang sama untuk negara, bangsa ini dengan saya, jika kita berpihak kepada 268 juta rakyat Indonesia, maka ayo kita tawarkan gagasan, kita tawarkan kepada masyarakat program-program nyata kerakyatan, dan kita harus berani menghindari dan bahkan membentengi diri dari segala upaya-upaya provokasi. Penyebaran berita bohong, hoax, penyebaran kebencian, fitnah, adu domba yang ini akan ya membenturkan kelompok-kelompok masyarakat karena perbedaan-perbedaan politik. Nah inilah edukasi dalam politik yang sangat penting dilakukan dan keteladanannya itu harus diberikan contoh oleh elit. Saya yakin jika elit memberikan contoh dan menularkan semangat itu, pendukung akan ikut. Tapi hati-hati tidak sedikit elit yang memang
memanfaatkan situasi politik untuk kepentingan semata-mata kekuasaan, bukan semangat kebangsaan. Nah, jadi ini masyarakat juga harus hati-hati berarti ya. Ya. Jangan sampai terpengaruh sama yang mungkin bisa menjadikan itu tuh provokasi di Ya, kalangan betul. masyarakat. Pak, kalau kita lihat kan senam sehat bersama hati nurani. Ya. Raga sehat, hati nurani juga Benar. sehat. Nah, Bapak sebagai perwakilan dari Partai Hanura, ini apa yang mau disampaikan? Karena Ya. ada hubungannya dengan sehat jasmani, sehat Benar. rohani, menghadapi pemilu. Gimana Pak? 18 kali di beberapa provinsi ya senam sehat, jalan sehat yang dilakukan oleh Partai Hanura, Pak Usman Sabta. Kita mengajak lihat bagaimana mereka berkumpul, mereka tidak lagi harus mempersoalkan siapa yang datang, berasal dari mana dia, suku apa maupun agama apa. Inilah senam sehat kebangsaan, senam sehat Nusantara. Nah, kedua mereka dibawa dalam suasana kegembiraan. Tadi ada senam, ada jumba, ya kemudian ada joget-joget, nyanyi-nyanyi bersama. Ini dilakukan kurang lebih selama 3 bulan terakhir dan kita tinggal menghadapi 1 bulan setengah. Ya, atau 2 bulan menghadapi pemilu dan pilpres. Nah, suasana riang gembira ini yang kita harapkan ini terbangun, terbawa sampai 14 Februari di mana rakyat menggunakan kedaulatan politik, hak politik datang di TPS ya untuk memberikan dukungan kepada siapapun yang dianggap oleh masyarakat adalah yang terbaik bagi bangsa ini. Itu tadi Bapak sebut soal kegembiraan ya Kegembiraan. Pak. Ada lagi yang menarik Pak, soal Ya. kerukunan. Ya. Karena kemarin pada saat Mahfud MD datang ke sini itu kan disambut oleh banyak Ya. sekali ya Pak ya. Dari macam-macam etnisnya, agamanya. Benar. Itu kok bisa sih Pak di Kalimantan Barat bisa sekuat Ya itu? tadi ya, kita punya tokoh sentral. Ya, figur yang selama ini dikenal sangat karismatik. Ya, putra terbaik Kalimantan Barat, Dr. Usman Sabta. Yang pengabdian di kancah nasional internasional tentu sudah memberikan banyak bagi Indonesia dan bagi Kalimantan Barat. Nah, inilah yang menjadi magnet mereka datang ya dari berbagai etnis dan agama. Pak Mahfud kemarin datang ke Kalimantan itu langsung beracara ya dengan masyarakat etnis Tionghoa. Malamnya itu dengan masyarakat Madura. Nah, 2 etnis ini adalah 2 etnis yang cukup besar di Kalimantan Barat yang tentu kita punya sejarah panjang masa lalu, kemudian kehadiran Pak Mahfud dan Pak Oso itu menjadi pemersatu ya, semangat-semangat kebangsaan yang harus terus diperkuat menjaga Kalimantan Barat dan Indonesia. Jadi Pak Mahfud begitu datang disambut ya Pak ya, kemarin saya lihat juga itu antusias juga orang-orang Ya. mulai dari etnisnya macam-macam, agamanya juga macam-macam. Ya. Bahkan ada forumnya kemarin Ya. gitu ya Pak ya. Saya yakin ya Pak Mahfud ini bisa menjadi magnet karena beliau adalah pemimpin negara ini yang memiliki rekam jejak bersih. Ya, yang memiliki kepemimpinan politik tegas dan berani. Terlebih jika bicara tentang penegakan hukum yang adil. Terlebih jika bicara tentang pembelaan pada rakyat-rakyat miskin, rakyat-rakyat tertindas, orang-orang kecil. Terlebih jika bicara tentang korupsi. Beliau ini adalah orang yang tanpa tedai aling-aling bisa menunjuk hidung siapapun mereka yang merampok kekayaan di negara ini. Mereka yang mengambil hak-hak rakyat, mereka yang diberikan kekuasaan melakukan abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan. Nah, Pak Mahfud ini menjadi panglima hukum di negara ini dan saya yakin kehadiran Pak Mahfud sebagai panglima hukum yang memiliki komitmen kuat terhadap penegakan hukum, pembelaan kepada rakyat-rakyat kecil yang sedang mengalami kriminalisasi hukum ya, ini menjadi magnet tersendiri selain kehadiran Pak Oso. Oke, berarti Pak Mahfud punya magnetnya sendiri ya Ya. Pak. Pak Beni, saya mau ajak Bapak kita lihat dulu deh di samping kiri kanan kita di depan kita ya Pak. Ada banyak Pak, mulai dari orang tua, orang dewasa, sampai yang paling menarik adalah anak-anak muda Pak. Ya. Anak-anak muda pemirsa di tempat ini yang berkumpul, saya lihat dari pintu masuk sana sampai ke sini, ini banyak sekali Pak. Ini Bapak punya harapan apa untuk anak muda zaman sekarang? Biasanya sosial media terus, Ya. tapi juga aware kalau kita harus siap-siap nanti tahun pemilu. Ya, ada yang salah ya, sebagian elit menganggap bahwa generasi milenial, Gen Z itu adalah generasi yang apolitis. Tidak peduli dengan situasi kebangsaan, tidak peduli dengan situasi politik. Itu keliru. Mereka adalah justru orang yang memiliki kepedulian, tapi memiliki antipati yang sangat kuat terhadap praktek-praktek elit yang diberikan kekuasaan, tapi sesungguhnya dia mengkhianati mandat kekuasaan yang diberikan padanya. Disitulah mereka memiliki antipati. Mereka juga sebetulnya peduli dengan kebijakan-kebijakan yang pro lingkungan, kebijakan-kebijakan yang pro kesetaraan gender, kebijakan-kebijakan yang pro terhadap ya ekonomi kreatif
yang memberi ruang jalan karpet merah kepada anak muda. Mereka juga peduli bagaimana anak-anak muda diberikan kesempatan untuk ikut terlibat berpartisipasi dalam membangun bangsa ini. Tapi ketika elit, kelompok yang bisa disebut ya kalangan tua tidak memberikan jalan, bahkan menutup pintu, mereka tidak diberikan akses terhadap berbagai kesempatan. Disitulah muncul antipati, sehingga mereka harus disentuh dengan cara sendiri, mereka harus diyakinkan melalui edukasi, dan elit harus berani ya menyelami cara berpikir mereka, nalar mereka, bahwa sesungguhnya masa depan Indonesia bukan lagi ada di kalangan orang tua, tapi masa depan Indonesia di kalangan anak muda. Kita lihat 62% atau 57% yang menentukan bangsa ini siapa yang akan menjadi pemimpin, legislatif, eksekutif, bahkan presiden, yaitu anak-anak muda. Milenial dan Z ya Inilah Pak ya? era anak-anak muda. Lebih dari 50%. Benar. Tadi berarti kan Pak Beni sempat menyebutkan berarti ada mungkin yang masih belum tersentuh hatinya. Betul, ya. Nah, apa cara khusus Pak supaya yang belum tersentuh hatinya, ini tersentuh hatinya supaya mau bergabung dan lebih terbuka lagi matanya, lebih aware? Ya, yang pasti kalangan tua tidak boleh lagi terlalu membanggakan diri atas prestasi yang dilakukan di masa lalu. Kita sedang berhadapan dengan masa depan. Dan hari ini adalah masa anak-anak muda. Kita harus berani turun, menyapa mereka, dan kita harus ikut cara berpikir mereka. Kita dengarkan apa yang mereka inginkan, dan kita wujudkan apa mimpi-mimpi mereka. Itu yang dilakukan oleh Partai Hanura selama ini. Baik, Pak Beni, ini kita akan dengarkan juga, kita akan simak. Pemirsa, ini adalah Ketua Umum Partai Hanura, Osman Sabta, yang sesaat lagi akan menyampaikan pidatonya. Kita simak. Ada umroh yang tadinya 10 menjadi 20. Jadi akan dipilih 10 karena nomornya berapa? 10. Tapi kali berapa? Kali 2. Jadi berapa? 20. Nomor berapa presiden kita? Nomor berapa Partai Hanura? Nomor berapa Partai Hanura? Ya, baru sekarang kita tanya nomor berapa Partai Hanura? Bisa kita mulai? Satu lagi, tadi umroh. Ternyata tadi semalam dulu ada orang lagi yang dengan tulus ikhlas menyumbang 3 mobil hadiah. Mau mobil apa mau umroh? Kok dua-duanya? Jadi kenapa orang menyumbang? Karena dia pasti yakin kalian datang bersusah payah, panas-panas hanya untuk menyambut siapa? Mahfud dan siapa? Ganjar Pranowo. Itu sebabnya saudara sekalian, kita Kalimantan Barat, bermacam suku-suku yang ada di Kalimantan Barat. Ini hari telah final. Tidak ada boleh gangguan antar suku. Karena kita semua adalah bersaudara, betul? Tidak boleh ada yang mengganggu satu suku pun di Kalimantan Barat. Karena kita semua adalah sekampung. Dan sebangsa. Coba Indonesia cepat. Sebangsa Indonesia. Itu sebabnya kalian diberi kesempatan semua untuk memilih secara jujur, untuk menempatkan orangnya secara tepat, untuk memilih presiden wakil presidennya secara tepat, untuk memilih gubernur wakil gubernur secara tepat, wali kota dan bupati secara tepat. Betul? Baik, saudara sekalian. Saya akan mintakan kepada Bapak calon wakil presiden untuk menyampaikan statementnya juga. Silakan Pak. Sana ya. Yuk. Nyanyi dulu, nyanyi Indonesia Pusaka. Yuk. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia
sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Baik saudara sekalian, jangan pernah lupa untuk selalu mencintai Indonesia. Indonesia ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia itu terdiri dari 1.360 suku. Ada suku Dayak, ada suku Bugis, ada suku Makassar, ada Melayu, ada Batak, ada Aceh, dan seterusnya. 1.360. Saudara sekalian, Indonesia itu merdeka karena semua suku bangsa itu dulunya bersumpah untuk bersatu. Bersumpah untuk bersatu menjadi sebuah bangsa, tidak lagi hanya menjadi suku-suku bangsa, tapi bangsa Pemirsa, itu tadi Indonesia. kita sudah simak bersama apa yang disampaikan oleh Ketua Umum Partai Hanura, Pak Oso. Tapi Pak Beni tadi kita dengar kalau Pak Oso menekankan kita sekampung, kita Sekampung, sebangsa. Ini sebangsa setanah air. apa yang harus dimengerti sama masyarakat, menginterpretasikannya bagaimana? Itu pesan-pesan Ketua Umum Dr. Usman Sabta yang selalu lahir dari ketulusan hati ya, pikiran Pak Usman Sabta untuk selalu bicara tentang Indonesia, bicara tentang Republik, bicara tentang merah putih. Pak Mahmud tadi mengawali dengan lagu ya, Indonesia Tanah Air Beta. Beliau mengingatkan bahwa negara ini terdiri dari ribuan suku, ya, ratusan pulau. Nah artinya apa? Stop, hentikan kelompok-kelompok masyarakat yang merasa karena mayoritas suku, mayoritas agama, seolah-olah mereka yang kecil secara jumlah, mereka seolah-olah menjadi penumpang ya atau indekos di Republik ini. Semua suku, semua agama memiliki kontribusi yang sama terhadap kemerdekaan Republik ini. Kita punya sejarah panjang di mana rakyat bisa bersatu kuat, tapi juga kita punya sejarah buruk di mana masyarakat bangsa mengalami keterbelahan ya karena konflik antar suku, konflik antar agama. 5 tahun lalu ingatan kita masih ya kuat karena Pilpres rakyat terpecah belah. Bagaimana kelompok-kelompok yang tidak ingin Indonesia kuat bersatu menggunakan isu-isu yang memecah belah bangsa dengan hoax, dengan penyebaran kebencian, dengan fitnah, adu domba antar suku dan agama. Iya. Dan ini dinikmati oleh sebagian elit. Sekali Betul. lagi ingat, Nah. ini dinikmati sebagian Oke. elit, bahkan dikapitalisasi Baik. oleh sebagian elit. Maka saya menyebut, siapapun Anda yang mengaku pemimpin, siapapun Anda yang mengaku elit, tapi jika atas nama kepentingan kekuasaan Anda memecah belah bangsa ini, Bahaya. Anda adalah pengkhianat. Bahaya Anda ya, tidak Pak, layak ya? memimpin Republik ini. Kita Dan itu- ingat bagaimana 5 tahun lalu Oke. hingga hari ini terasa segregasi Baik. sosial di masyarakat. Nah. Kebencian satu kelompok kepada kelompok lain itu masih Oke. terasa. Itu bahaya ya, Pak, Bahaya. ya? Nah, itu berarti adalah harapan-harapan dari Pak Beni, Benar. juga itu harapan masyarakat yang ada di sini. Pak Beni, Ya. tapi kita harus jeda dulu. Ya. Pemirsa, kita masih akan kembali lagi untuk Anda dalam live event Senam Sehat bersama Partai Hanura. Kita akan lihat bagaimana keseruan di Kota Pontianak ini. Tapi nanti kita akan kembali lagi di live event Metro TV Senam Sehat bersama Partai Hanura pukul 10 waktu Indonesia Barat setelah headline news pukul 10. Jadi jangan kemana-mana, tetap nantikan kehadiran kami berdua kembali di sini. Tetaplah bersama kami. Metro TV.
Dipersembahkan oleh bisa menjadi bangsa yang bermartabat, yang duduk sejajar dengan negara lain. Itu bisa kita lakukan kalau selama periode kita akan mendapatkan bonus demografi, SDM kita siapkan dengan baik. Lingkungan kita jaga dengan baik agar anak cucu kita nanti juga mendapatkan hidup yang sehat dan bersih. Bapak Ibu, sedih rasanya ketika kita melihat anak-anak kita tidak bisa sekolah. Sedih kita ketika tetangga kita, saudara kita masih berada di garis kemiskinan. Dari waktu ke waktu, pemilu ke pemilu, pemerintah selalu hadir. Siapapun yang menang, mereka akan memperbaiki itu. Tibalah giliran nanti pemilu di tahun depan, 14 Februari, Ganjar Mahfud akan menjadi bagian dari itu. Kemiskinan inilah yang akan kita bereskan dengan memberikan investasi kepada anak-anak dari keluarga miskin untuk bisa sekolah dan kita biayai. Biarkan mereka punya kesempatan yang besar untuk bisa memimpin negeri ini kelak kemudian hari. Saya dan Pak Mahfud berasal dari keluarga yang biasa-biasa saja. Kami merintis dari bawah di Gembleng. Kami belajar di Gembleng lagi. Kami di masyarakat di Gembleng lagi. Tapi kita tidak pernah menyerah karena kita punya cita-cita dan kita punya cita-cita yang sama. Tapi sekali lagi Bapak Bu, kalau akses pendidikan baik, mereka akan mendapatkan kesempatan belajar yang baik, kesempatan bekerja yang baik. Dan kesempatan kerja inilah yang mesti kita ciptakan seluas-luasnya. Anda boleh menjadi pegawai, silahkan siapkan. Atau Anda mau jadi pengusaha, disiapkan dengan baik. Negara melalui pemerintah memberikan fasilitas untuk itu. Itulah yang kita kerjakan. Anda kelak kemudian juga bisa duduk berdiri di sini seperti saya dan Pak Mahfud. Anda kelak kemudian juga bisa menjadi seperti kami berdua ketika duduk di DPR RI. Anda juga bisa seperti Pak Oso yang duduk di DPD RI. Anda juga bisa seperti kawan-kawan saya di belakang, menjadi bupati, wali kota, DPRD, pengusaha, agamawan, apapun. Asal kita bersungguh-sungguh dan selalu berdoa. Tapi kesempatan itu mesti kita ciptakan sama untuk semuanya. Sama untuk semuanya. Ganjar. Biar Anda kemudian mendapatkan kesempatan. Mahfud. Dan sebagai negara maritim, negara agraris, kita mesti pastikan bahwa kita akan menjadi bangsa unggul dalam kemaritiman dan pertanian kita. Seperti tadi disampaikan, mari kita perhatikan sawit kita. Mari kita perhatikan pangan kita. Mari kita perhatikan petani kita. Mereka yang sudah bisa mengenyam pendidikan, mari kita perhatikan tidak hanya pendidikan fasilitas, tapi juga guru-gurunya. Guru-gurunya. Maka tadi ada aspirasi, Pak, saya masih honorer, perhatikan kami yang sudah puluhan tahun. Insya Allah kita perhatikan itu. Tapi itu semuanya tidak akan berhasil kalau panggilan sejarah ini tidak Anda dukung. Kalau panggilan sejarah ini tidak kita buktikan secara bersama-sama bahwa kita mampu melaksanakan pemerintahan itu dengan bersih, tanpa KKN, tanpa kolusi, tanpa korupsi,
dan tanpa nepotisme. Saya dan Pak Mahfud mohon doa, kami mohon dukungan, insya Allah kita akan menjalankan itu bersama-sama. Sampaikan salam saya kepada seluruh keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angkat tangan! Angkat tangan! Angkat tangan! Berdua. Halo pemirsa, terima kasih Anda kembali lagi bersama kami di live event Senam Sehat bersama Partai Hanura. Saya Valencia Belvinci, saya masih di alun-alun di Kota Pontianak, alun-alun Kapuas. Di sini saya juga masih ditemani oleh Waketum TPN, juga Waketum Bidang OKK Partai Hanura, Pak Beni Ramdhani. Bapak masih semangat? Semangat. Kita nggak boleh kalah sama masyarakat. Nggak boleh kalah. Jam 5 sudah berkumpul, sekarang jam 10. Betul. 6 jam bertahan. 6 jam bertahan, 6 Pak. jam bertahan. Dan jumlahnya nggak berkurang Iya, ya Pak. nggak berkurang. Dari depan panggung Sampai ujung, ya. ujung di jalan ini, Iya. ini penuh dengan 200 Hampir ribuan 1,5 kilo, orang. ya. Hampir 1,5 kilometer, pemirsa. Nah ini tadi kita sudah dengar ya Pak Iya. ya, apa yang disampaikan oleh Capres Iya. Ganjar Pranowo. Tadi ada harapan besar Pak, Iya. yang diberikan kepada masyarakat kalau kan tadi kita juga sempat dengar ada keluhan-keluhan ya Pak pada saat Ganjar berusaha bicara Benar. dengan masyarakat. Keluhan-keluhan seperti ini bagaimana ditanganinya Pak? Yang pasti masyarakat publik menangkap dua pesan yang sangat penting dan inti. Pak Mahfud mengawali dengan Indonesia yang diproklamirkan atas kesepakatan dan perjuangan bersama. Kelompok-kelompok masyarakat, ya, berbagai etnis, suku, agama Indonesia yang tentu memiliki ribuan suku, ya, bahasa dan bahkan juga pulau. Nah, artinya apa? Persatuan nasional. Ini penting. Pak Ganjar masuk dengan tema bahwa Indonesia ini negara maritim. Indonesia ini adalah negara agraris, negara yang memiliki sumber daya alam yang sangat dahsyat, sangat luar biasa. Dan ini tidak hanya menjadi catatan statistik kita loh, tapi ini menjadi catatan yang diperhitungkan dunia. Pesan Pak Ganjar adalah bagaimana kita menjaga semua sumber daya alam ini. Maka benar konsepsi pembangunan Indonesia dalam potret kacamata Pak Ganjar dan Pak Mahfud adalah trisaktinya Bung Karno. Bagaimana negara ini menjadi negara yang berdaulat secara politik. Kebijakan politik dalam negeri, luar negeri kita tidak boleh diintervensi oleh asing. Dan tidak boleh menjadi bagian dari kepentingan asing. Tapi sebesar-besarnya kepentingan Indonesia. Bagaimana menciptakan negara ini menjadi negara yang berdikari secara ekonomi. Semua sumber daya kekayaan ekonomi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Kemudian juga bagaimana negara ini adalah negara yang memiliki masyarakat yang berkepribadian secara budaya. Kita boleh masuk ke dunia globalisasi, modernisasi, tapi jati diri bangsa, ya, adat istiadat, budaya itu menjadi ketahanan masyarakat bangsa kita. Nah, bagaimana untuk menjaga sumber daya alam ini? Bagaimana kita bisa menikmati kekayaan-kekayaan ini? Kunci yang pertama adalah bagaimana setiap anak bangsa masyarakat diberikan akses pendidikan. Pak Ganjar, Pak Mahfud memiliki program satu kepala keluarga atau satu rumah tangga, satu sarjana misalnya. Ini penting. Pendidikan menjadi utama, pendidikan menjadi penting. Dengan pendidikan maka kita bisa menguasai segalanya. Oke, dengan pendidikan maka kita bisa menguasai segalanya ya Pak. Tadi sempat kita dengar juga ada yang mengeluhkan, oh sekarang saya masih honorer begitu. Mungkin sekarang tadi ada yang mengeluhkan soal bagaimana kondisi sawitnya. Benar. Nah, hal-hal yang seperti ini Pak, simple tapi langsung berdampak ke masyarakat. Nah, itu harus ditanggapi seperti apa Pak? Ini kan seru ya, Pilpres ini ada 3 pasangan calon. Nomor 1 mengusung perubahan. Nomor 2 mengusung berkelanjutan. Kami juga berkelanjutan plus ya. Jadi kalau mau dikatakan berkelanjutan plus, itu ada di pasangan nomor 3. Nomor 2 itu berkelanjutan minus. Karena apapun Prabowo menjadi lawan Pak Jokowi 5 tahun lalu. Prabowo dalam tema-tema kampanye 5 tahun lalu adalah anti dan sangat bertolak belakang dengan konsepsi ekonomi, konsepsi pembangunan politik yang ditawarkan oleh Pak Jokowi.
Dan Prabowo adalah bagian dari partai yang saat itu bukan pengusung Jokowi. Jadi rakyat pasti tidak akan pernah terkecoh. Jika bicara berkelanjutan pembangunan yang sifatnya plus, apa yang sudah dilakukan dan baik itu yang dijaga dan diteruskan, dan inovasi-inovasi baru plus yang akan dilakukan oleh Ganjar dan Pak Mahfud. Jadi butuh inovasi ya Pak. Tapi kan masyarakat itu pasti cari tahu Pak. Ini kalau misalnya kita mau pilih pasangan ini apa saja sih yang harus dilihat? Kalau menurut Bapak singkat saja gimana Pak? Ya, yang pasti masyarakat kan sudah cerdas secara politik. Ya, mereka teredukasi dari berbagai sumber, baik media informasi yang sangat terbuka, baik di perguruan tinggi, di sekolah, baik dalam ruang-ruang diskusi publik ya, yang selama ini diikuti, termasuk anak-anak muda. Saya yakin mereka tidak akan terkecoh, mereka tidak akan bisa dimanipulasi oleh gestur, ya, oleh gaya bahasa, oleh perubahan penampilan yang mendadak, yang dulu dikenal kejam, jahat, tiba-tiba menjadi baik, yang dulu arogan, tiba-tiba menjadi orang seperti penari baru. Enggak. Masyarakat tidak akan terkecoh atau ada narasi-narasi kebaikan yang terpan, enggak lah. Kita merasakan hasil 5 tahun lalu masyarakat terpecah belah. Kita merasakan bagaimana elit politik di 5 tahun lalu menggunakan masyarakat, mengkapitalisasi isu-isu politik identitas, hoak, kebohongan, sentimen antar agama dan masyarakat yang dipecah belah. Dan itu masih tersimpan dalam memori publik. Nah, ya. Tersimpan Kalau di memori, bicara tapi Ganjar nggak boleh sama diulang Mahfud, lagi ya, insya Pak, ya? Allah, ini pasangan yang tidak memiliki rekam jejak buruk. Mereka tidak pernah ya memiliki kejahatan masa lalu, baik kejahatan ekonomi, politik ya, dan kejahatan terhadap negara. Pak Ganjar misalnya ya pernah di DPR, terlibat dalam pembuatan undang-undang yang sangat progresif dan berpihak kepada rakyat, kemudian menjadi gubernur 2 periode yang sukses. Pak Mahfud itu paripurna, pernah di DPR, kemudian pernah memimpin lembaga yudikatif, ketua MK, dan pernah menjadi Menteri Pertahanan dan sekarang Menko Polhukam. Dan tanpa cacat, tanpa cacat. Jadi pada intinya masyarakat sebelum memilih harus tentu cari tahu latar belakangnya, harus yang menarik tadi Pak Ganjar ya? bicara 98. Masyarakat diingatkan kembali ada kejahatan kemanusiaan di tahun 98. Ya, saat itu pemerkosaan kepada perempuan-perempuan etnis Tionghoa. Saat itu mahasiswa ya tidak boleh menyampaikan pendapat, bahkan dianggap dosa jika berbeda dengan kekuasaan. Mahasiswa yang diculik hingga hari belum ditemukan jenazahnya. Dan pelaku penculikannya sudah mengaku, sehingga bangsa ini tidak mungkin memilih penculik untuk menjadi pemimpin, tapi memilih orang baik untuk menjadi pemimpin. Jadi itu juga jadi bahan pertimbangan begitu ya Pak ya. Pak Beni, pemirsa tadi tidak hanya Pak Ganjar saja yang juga sempat menyampaikan pidatonya, tapi juga Pak Mahfud MD. Ini tadi juga sempat menyampaikan beberapa hal kepada masyarakat yang berkumpul di sini. Saya ajak Anda pemirsa kita dengar bersama berikut ini. Indonesia ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada kita bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia itu terdiri dari 1.360 suku. Ada suku Dayak, ada suku Bugis, ada suku Makassar, ada Melayu, ada Batak, ada Aceh dan seterusnya. 1.360. Saudara sekalian, Indonesia itu merdeka karena semua suku bangsa itu dulunya bersumpah untuk bersatu. Bersumpah untuk bersatu menjadi sebuah bangsa, tidak lagi hanya menjadi suku-suku bangsa. Kita harus bersyukur karena sesudah 78 tahun Indonesia merdeka, kita setiap saat semakin maju, semakin maju, semakin maju. Tetapi kita juga tidak bisa menutupi kemungkinan kesewenang-wenangan dan ketidakadilan masih terjadi di mana-mana. Korupsi masih merajalela sehingga rakyat miskin masih agak banyak meskipun dari waktu ke waktu terus dikurangi. Oleh sebab itu, kedepannya kita harus tegakkan hukum dengan adil. Lawan korupsi dengan galak. Agar negara ini dari keadaannya yang tidak sedang baik-baik saja menjadi baik-baik saja. Ayo kita nyanyi lagi Tanah Airku, ciptaan Busut. Tanah airku tidak kulupakan,
kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Nah itu dia pemirsa, itu tadi yang disampaikan oleh Cawapres Mahfud MD dalam kunjungan dia hari ini ke Senam Sehat bersama Partai Hanura. Pak Beni, yang menarik adalah tadi kata Pak Mahfud, Indonesia ini kondisinya sekarang tidak baik-baik saja, tapi penegakan hukum harus tetap diusahakan. Ya Ini tentu masyarakat kalau memahaminya- membandingkan ya dengan harapan dan cita-cita kemerdekaan tujuan nasional yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 ya, masyarakat adil makmur ini kan belum tercapai. Tapi ini sebuah perjalanan panjang dan ini adalah sejarah yang sangat menentukan. Presiden dan juga semua elit politik bersepakat bahwa 2045 kita akan menyongsong Indonesia emas. Dan tentu bonus demografi menjadi penentu. Yang tidak boleh ya sesenti pun, sejengkal pun kita lalai. Kemudian kita tidak bisa memanfaatkan kondisi ini untuk masuk ya, memanfaatkan bonus demografi maju ke Indonesia Emas 2045. Karena ini akan menjadi negara gagal tentunya. Nah, sehingga tadi ya akses pendidikan harus diberikan kepada rakyat kecil. Tidak boleh ada pembeda antara masyarakat mampu tidak mampu, masyarakat kaya dan tidak kaya. Konsep ya pembangunan pendidikan satu keluarga satu sarjana yang menjadi konsep Pak Mahfud dan Pak Ganjar itu sangat luar biasa. Ya pembebasan biaya pendidikan SD, SMP, SMA itu juga sangat dahsyat sebetulnya. Ya. Pak Beni, ini kan karena sebentar lagi yang dihadapi sama masyarakat adalah akan kampanye, masuk masa kampanye. Kemudian sesaat lagi bulan Februari tanggal 14 yang ditunggu-tunggu. Pak, yang paling melekat di hati tadi itu selalu digemakan, digaungkan lagi harus jaga etika, menjadi dewasa. Betul. Nah, masyarakat kalau seandainya mau menjaga etika dan menjadi dewasa itu bagaimana caranya, Pak? Ya, yang pertama jadikan pemilu Pilpres sebagai pesta demokrasi, pestanya rakyat lah. Bagaimanapun pesta ini kan harus diisi dengan riang gembira, ya, suasana kekeluargaan, semangat persaudaraan, rasa ya satu tanah air itu kan harus menjadi sikap dan komitmen bersama anak-anak bangsa. Dan kuncinya teladan ini harus diberikan contoh oleh elit. Sekali lagi elit yang selama ini mengkapitalisasi rakyat, elit yang selalu memproduksi isu-isu hoax, berita bohong, penyebaran kebencian, adu domba antar suku dan agama yang akhirnya membelah dan membenturkan rakyat antar suku dan agama. Ini harus dihentikan. Ya, jika tidak, Anda akan dicap sebagai pengkhianat negara. Anda akan dicap sebagai musuh dan common enemy atau musuh bersama rakyat. Nah, sehingga Hanura mengajak dalam event-event seperti ini, ayo kita song-song pemilu, song-song pilpres, siapapun pilihan kita. Karena apa? Yang kita tawarkan, yang kita lihat ya adalah gagasan, ide, program. Pak Mahfud, Pak Ganjar mengatakan ini bukan persoalan Ganjar, ini bukan persoalan Pak Mahfud. Ini bukan persoalan PDI Perjuangan, Partai Hanura, kemudian P3 dan dan Perindo. Tapi ini persoalan 268 juta rakyat Indonesia dan masa depan Republik ini. Ini masa depan masyarakat. Ini ya, Pak, yang harus disadarkan, ya, membangun kesadaran ideologis, membangun kesadaran kolektif ya kepada masyarakat. Nah, Ganjar Mahfud ini untung dalam penentuan nomor urut, ini nomor 3 loh. Kalau kita bicara Pancasila sebagai ideologi negara, sebagai way of life, pandangan hidup, ya, sebagai cita-cita luhur. Ada pasangan nomor 1, Pancasila itu nomor 1 ketuhanan yang Maha Esa. Menggambarkan apa? Negara ini memberi kebebasan, berkeyakinan, beribadah, mengakui ya Tuhan yang mereka yakini dengan tata cara agama yang mereka yakini. Maka apa? Maka pemimpin tidak boleh menggunakan politik identitas. Nomor 2 ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya setiap rakyat Indonesia khususnya elit harus memiliki jiwa-jiwa yang beradab. Bukan jiwa-jiwa premanisme politik kasar ya, suka menggertak orang ya. Yang ketiga, dan adil tentu. Nah,
Ketiga adalah persatuan Indonesia. Nah, Pak Ganjar dan Pak Mahfud ini menyimbolkan semangat persatuan Indonesia. Oke. Tidak mungkin ada kebebasan berkeyakinan, beragama, berketuhanan. Tidak mungkin ada jiwa-jiwa ya kemanusiaan yang adil dan beradab. Tidak mungkin ada permusyawaratan rakyat untuk kita bermusyawarah mengambil keputusan. Tidak mungkin ada keadilan sosial bagi masyarakat Indonesia. Jika apa? Jika tidak ada persatuan Indonesia. Analoginya keren ya Pak ya. Ya, Tapi jadi memang Pak Mahfud Pancasila. dan Pak Ganjar adalah titik temu dari dua calon yang lainnya. Oke, dan yang pasti Pancasila way of life-nya orang Yes. Indonesia. Iya. Pak, kalau kita balik lagi nih ke Jalan Sehat senam pagi Iya. hari ini nih ya Pak ya. Ini sampai jam segini masih seramai ini. Ini ada yang ditunggu-tunggu Ya, pasti tadi ya saya Pak ya. katakan karena yang ada ditunggu-tunggu. magnet ya. Apa itu Pak? Tokoh sentral, Oke. putra terbaik Kalimantan Barat, Dr. Usman Sabta, yang karena itulah mereka kemudian datang. Ada calon presiden nomor 3 yaitu Pak Ganjar datang. Kemudian juga ada Pak Mahfud MD yang kita tahu persis ini adalah pemimpin-pemimpin bersih di Republik ini dan mereka tentu berkenan untuk bertemu langsung dengan mereka. Nah, kita isi dengan acara hiburan, nanti juga ada door prize yang sangat luar biasa ya yang disiapkan oleh panitia dan mudah-mudahan mereka datang dengan riang gembira, kembali dengan riang gembira, menyongsong Pilpres dengan riang gembira. Oke, jadi pokoknya Pesannya apapun itu. semuanya diawali riang gembira, pulangnya riang gembira, Ya. sampai nanti selesai pemilunya juga harus Insya riang Allah gembira ya, Pak ya. Jangan karena perbedaan politik kita bermusuhan, jangan karena beda pilihan kemudian kita menjadi tidak harmoni. Oke. Dan peristiwa-peristiwa itu banyak terjadi loh. Suami istri cerai karena beda pilihan. Mertua dengan menantu akhirnya pisah rumah hanya karena beda pilihan ya. Kemudian antar saudara sekampung itu tidak bisa rukun karena beda pilihan. Stop. Stop Itu ya, sangat seperti itu. bukan warisan yang baik. Itu bukan legacy yang baik bagi anak cucu kita. Oke. Ini sekarang di belakang kita lagi ada pengundian gitu ya Pak ya. Iya. Pak, tapi kalau jalan sehat seperti ini, senam pagi seperti ini bukan yang pertama kan digelar Bukan pertama, udah 18 oleh Hanura? kali di beberapa Sudah 18 provinsi di kali. Indonesia. Oke. Apakah nanti setelah dari Pontianak masih ada Ya. lagi tempat selanjutnya? Ya kalau kita lihat tahapan pemilu atau kampanye dimulai tanggal 28 maka tidak ada waktu lagi ya untuk kita melaksanakan acara seperti ini. Kita semua partai politik akan tunduk pada jadwal kampanye yang telah ditetapkan oleh KPU dimulai tanggal 28 dan ini bisa dikatakan terakhir sehingga spektakuler ya hari ini. Terakhir dan spektakuler ya Pak. Pak Beni karena durasi kita sudah selesai. Ya. Pak Beni terima kasih karena sudah menemani Thank saya you, sama-sama. pagi hari ini di sini. Pemirsa itu dia tadi pembahasan seputar live event Senam Sehat bersama Partai Hanura. Di sini masyarakatnya pasti berkumpul ramai sekali mulai dari pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat sampai sekarang ini masih ada di sini. Di depan panggung sana juga masih ramai, ada elit-elit juga masih ada di sana bersama-sama dengan masyarakat merayakan Senam Sehat dan ujungnya adalah pemilu yang juga riang gembira dan juga selalu sehat baik jasmani, rohani, berikut hati nurani. Pemirsa, itu dia Indonesia. Persatuan Indonesia. Indonesia. Baik, Pak Beni terima kasih sudah Makasih. menemani saya dan pemirsa akhir kata saya Valencia Melvinsi dan di samping saya ada Pak Beni Ramdhani pamit undur Berikutnya, diri. Terima kasih dan sampai jumpa. 087124 10087124. Catat terus. Angkat. 10. Metro TV. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.